Hai Sobat Gambut, kembali lagi di channel Gambut Rider. Nah, saat ini kita udah masuk bulan Ramadan. Hari ini hari Rabu, tanggal 8 Juni 2016. Ramadan hari ketiga. Sudah puasa hari ketiga nih. Udah ada yang mokal 4 kali belum? Padahal puasanya baru 3 kali nih. Ya, selamat berpuasa bagi yang menjalankan ibadah puasa. Hari ini saya akan ngomong masalah K45 lagi, CBR lagi, tapi khusus yang lokal yang saya tunggangin ini ya. Kenapa dengan K45? Nah, jadi ini bukan review, tapi hanya untuk memberikan apa ya, informasi tambahan. Saya memakai K45 ini sudah 1,5 tahun, dari Januari 2015 sampai sekarang pemakaian masih 9.900 km aja, belum 10.000 km ya, tapi udah 1,5 tahun. Jadi emang jarang pakai, ini cuma saya pakai dalam kota, cuma pakai untuk berangkat kerja aja. Terus apa yang mau saya bahas? Itu tentang penyakit K45 yang selama 1,5 tahun ini udah mulai menjangkit K45 saya. Untuk penyakit pertama itu rantai. Rantai itu K45 ini dari pertama kali turun dealer baru 1 minggu itu sudah bunyi rantainya. Kesel nggak sih? Baru 2 minggu udah kendor rantainya, minta dikencengin terus. Itu penyakit rantainya. Untuk penyakit rantai yang lebih detail nanti akan saya sisipkan di video di bagian belakang. Terus untuk penyakit yang kedua adalah seal mechanical water pump. Untuk K45 ini punya saya ini belum 10.000 tapi sudah kena seal mechanical water pumpnya. Jadi sudah mulai bocor, netes di bagian kanan depan sini sudah mulai meneteskan air coolant radiator. Wah, kacau. Padahal untuk pada umumnya harusnya seal mechanical water pump itu mulai bermasalah di sekitar 30.000 km ke atas. Mungkin ada yang sampai 50.000 km baru mulai bermasalah, tapi ini belum 10.000 km sudah mulai meneteskan air coolantnya. Untuk seal mechanical water pump nanti juga akan saya bahas, tak sisipkan aja video di belakang. Ini kok tiba-tiba ngiri sih, istirahat dulu. Untuk masalah seal mechanical ini sebetulnya bukan masalahnya K45 aja ya, hampir seluruh motor Honda yang menggunakan model mesin seperti CBR ini ya bisa terjadi di CBR yang old, CBR yang Thailand, bahkan sampai CB maupun Sonic itu sama. Permasalahannya ada di seal mechanical water pump itu lebih cepat bocor daripada ya saya bilang produk lain lah. Terus untuk permasalahan yang ketiga itu adalah tutup tangki. Kacau ini tutup tangki ini. Tutup tangki itu kalau sudah lama nggak dibuka tutup, misalkan kayak saya biasa ngisi penuh ya, itu bisa dipakai selama 3 minggu. Karena dalam kota aja kan jarang pakai, 3 minggu kadang bisa hampir 1 bulan mungkin. Itu nggak pernah dibuka. Waktu masuk ke pom bensin, aduh malu sekali, sudah di depan petugasnya, tutupnya nggak bisa dibuka. Aduh, padahal yang di belakang ngantrinya banyak. Di sini tuh Pertamax masih ngantri ya. Kita ngisi Pertamax itu antriannya bisa 10 motor, bayangin aja. Kita kesusahan membuka tutup tangki bensin ini, ditunggu sama 10 motor di belakang.
Kan malu banget tuh. Mungkin untuk video nomor 12 ini sekian saja. Nanti akan saya sisipkan video tambahan untuk yang membahas 2 tadi. Kalau ada pertanyaan ataupun komentar tentang K45, bisa silahkan ngisi komentar di bawah. Ya, terima kasih ya. Halo Sobat Gambut, seperti yang tadi telah kita bahas, bahwa CBR K45 ini memiliki beberapa kekurangan. Bukan kekurangan sih, tapi masalah yang umum terjadi. Karena ini bukan kekurangan, karena memang ini wajar saja, karena masalahnya adalah moving part yang memang bisa aus. Cuman untuk K45 ini, untuk problem ini ausnya terlalu cepat daripada produk lain. Salah satunya adalah tentang rantai K45 bawaan ori atau bawaan pabrik. Rantai ini kualitasnya menurut saya tidak terlalu tinggi. Saya nggak bilang rendah, tapi tidak terlalu tinggi. Karena apa? Karena pertama, jelas hampir semua pengguna K45 bilang kalau rantai K45 berisik, bunyi. Barusan turun dari dealer, mungkin baru umur 1 minggu dipakai sudah mulai bunyi. Beberapa kali dipakai, seminggu sudah mulai kendor. Makanya kita harus sering-sering mengemasi, karena untuk menjaga agar lebih tidak cepat kendor lagi. Nah, contohnya untuk K45 saya ini umurnya sudah 1,5 tahun, tapi pemakaian belum 10.000, masih 9.900 lah mungkin. Tapi sprocket belakang ini udah runcing-runcing. Dan kalau kita lihat, kita cek, ini kalau ditarik sudah bisa ngangkat banget. Harusnya nggak bisa ini, sampai terlalu tinggi. Ini sudah posisi separuh lebih ditarik ke belakang. Ini sudah bisa dibilang sudah waktunya ganti lah. Untuk itu mungkin nanti akan saya bahas kalau misalkan saya jadi ganti sprocket, gear set depan belakang sama rantainya, atau mungkin nanti kalau barang datang akan coba saya bukakan video unboxingnya. Rencana depan belakang pakai sprocket merek SSS yang paling murah, yang baja nikel biasa. Untuk rantainya baru saya menggunakan RK Takasago yang buatan Jepang. Nanti rencananya depan ini kan 15, belakang 46. Rencananya mau saya ringankan, depan memakai tetap 15, tapi belakang saya tambah 1 mata jadi 47. Jadi kombinasinya depan 15, belakang 47 agar lebih ringan. Karena selama ini saya pakai di kota-kota jarang masuk gigi 6. Jadi daripada sayang, mendingan saya geser ke akselerasi daripada top speednya. Mungkin nanti memang efeknya nggak bakalan dapat top speed, tapi saya sendiri bukan penggila top speed. Untuk pemakaian biar lebih ringan, saya besarkan untuk sprocket belakangnya. Nah, sekarang untuk permasalahan yang kedua yang sudah kita bahas tadi, K45 ini. Tapi kalau untuk ini tuh, untuk seal mechanical itu permasalahan nggak cuma ada di K45, tapi hampir seluruh generasi CBR ngalamin. Begitu juga CB maupun Sonic. Biasanya kalau terjadi di situ kelihatan ada netes, itu berarti ada permasalahan. Tapi kalau memang netesnya cuma sedikit aja, itu kemungkinan cuma penguapan aja. Cuman kalau misalkan netesnya agak banyak, misalkan 4-5 tetes, itu berarti penyakit CBR sudah mulai terjangkit. Ini adalah seal mechanical, dimana kalau yang keluarnya itu nanti adalah cairan coolant atau radiator.
itu berarti seal mekanikalnya yang sudah mulai aus. Tapi kalau yang keluar itu oli mesin, berarti oli sealnya yang di water pumpnya yang sudah aus. Tapi kalau yang keluar itu kayak bubur susu putih itu berarti dua-duanya aus dan air radiator maupun air olinya sudah tercampur ya. Nah, itu udah parah itu. Kalau itu harus segera diganti. Kalau punya saya ini belum 10.000 km sih, tapi sudah mulai meneteskan radiator coolant. Setiap pemakaian kira-kira di atas 10 km akan mulai menetes. Tapi kalau jaraknya pendek-pendek aja, dia nggak akan menetes. Dalam waktu dekat ini rencana akan saya ganti juga. Katanya untuk K45 ini seal mechanical water pumpnya sudah menggunakan produk lokal. Harganya kalau nggak salah 110.000 untuk mechanical seal water pumpnya. Tapi kalau untuk yang Thailand yang model KPP, yang model yang sebelumnya itu agak mahal, harganya di atas 200.000. Untuk penggantian mechanical seal diharapkan untuk mengganti seluruhnya. Ada di dalam sini. Ini di sini biasanya diganti ada gasketnya, ada mechanical seal-nya itu sendiri, sama ada oli seal-nya. Biasanya itu yang diganti. Kalau perlu shaft-nya juga, asnya water pump itu diganti juga. Biasanya itu kalau sudah terkikis atau korosi atau udah mulai putih-putih itu memang harus diganti.